warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini kok gak ono blas rasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng boleh ale mangan mari ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitaubatan wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Haji Hasani. Yang kami hormati Pak Didik Mulyadi dari Malang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat hidayah serta inayah kita sekalian saat ini tanpa ridhonya tidak akan mampu hadir di sini. Maka marilah kita bersyukur yang sebenar-benarnya. Selawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Berbicara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari RT sampai istana presiden, di mana-mana maulid Nabi diadakan. Di Pasuruan khusus Bani ini sampai di istana negara ada maulid. Artinya apa? Artinya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kita mencintai Rasul? Sering kita memuji-muji asma Allah. Sering kita memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak setelah itu kita melecehkan. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi setelah membaca ngejak setan bareng. Ngejak setan bekerja sama. Bahkan kita memuji-muji asma Allah, asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu kita justru melecehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat situasi kondisi negara kita, nampaknya orang-orang yang kurang bertanggung jawab banyak memanfaatkan kita-kita ini, banyak memanfaatkan kita-kita ini sehingga kita diadu domba. Oleh karena itu para bapak ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mari kalau kita betul-betul memuji asma Allah, mengagung-agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada yang benar, kembali kepada hal yang benar. Rasulullah pernah bersabda, di akhir zamanku nanti, di akhir zaman nanti akan terjadi perpecahan sampai 73 golongan. Dan pertanyaan sekarang, mana yang asli, mana yang murni, mana yang harus kita ikuti, dan mana yang tidak harus kita ikuti. Kaum muslimin yang berbahagia, contoh-contoh banyak. Sekarang ini sudah ditunjukkan oleh Allah, sudah ditunjukkan Allah bahwa adab-adab mulai turun. Karena janji Allah sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepadaku, maka nikmatku aku akan tambah lagi. Tetapi kalau kau kufur terhadapku, adabku sangat pedih. Ini jelas sekali sudah banyak terjadi. Mulai dari tsunami, gempa bumi, longsor,
Kecelakaan macam-macam banyak terjadi, perpecahan-perpecahan sampai sekarang banyak terjadi. Karena apa? Kufur-kufur kita terkumpul menjadi satu, jadi tsunami. Itu tsunami, belum tsunomo. Kalau tsunomo nggak tahu lagi sampai sebesar apa nanti hasilnya. Karena janji-janji Allah itu sudah pasti. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pernah mendengar di Al-Quran yang berbunyi, apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau lagi. Pernah mendengar? Pernah mendengar? Tidak pernah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, mari kembali kepada Thoriq yang benar. Saya ingin mengajak pada masyarakat Sebani, mari kita mengajak ya bersama-sama. Bagaimana kita mengajak untuk Thoriq yang benar ini, yang murni dari Allah, yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas-jelas itu tidak ada bandingnya, jelas-jelas tidak ada tambahannya, dan itu murni dari Allah. Bagaimana Thoriq yang benar? Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Syahadat yang bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia? Syahadat yang ada tebusannya. Syahadat ada tebusannya, bukan tebusan uang, bukan. Tebusannya itu sholat yang karena Allah, zakat karena Allah, puasa karena Allah, dan haji karena Allah bila mana mampu, dan bakti kepada orang tua dan bakti kepada mertua. Ibu-ibu dan sekalian kami muliakan. Kadang-kadang kita ini nggak sadar. Kadang-kadang kita ini nggak sadar sebagai seorang menantu misalkan, kepada mertuanya sakit hati, kepada keluarga suaminya sakit hati, gudangnya penyakit akan terjadi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini banyak terjadi, di mana-mana terjadi. Kadang-kadang marah karena kalau di Sebani ini kirim kursi nggak dapat uang, marah. Kirim kursi malam minggu nggak oleh duit, marah. Bahwa masih berpikir bahwa rezeki itu karena pekerjaan. Bukan. Rezeki itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang. Kalau rezeki karena Allah, coba sekarang kalau kita lihat. Andai kata kita berpikir rezeki karena pekerjaan, seandainya kita mempunyai satu lahan usaha yang biasanya kita mendapatkan 1 juta rupiah misalkan. Tapi begitu di depan kita ada orang jualan lagi, maka biasanya dapat 1 juta, kita dapat 800.000, yang 200.000 marah kita. Kadang-kadang cari dukun, cari sawur-sawuran, beras kuning, ya. Ini banyak terjadi. Dan saya yakin dan percaya di sini masih ada. Karena saya tahu persis masyarakat di sini. Dan saya pernah duduk di sini, dan pernah ini lagar ini tempat tidur saya dulu. Pak Ustadz Didik Mulyadi ini pun bersama-sama saya di sini, duduk bersama, tidur bersama di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kembali kepada Thoriq yang benar, yaitu Thoriq yang murni dari Allah, yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga syariat itu woto, nggak ada tambahan, nggak ada kurangan. Kalau syariat woto nyun sewu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, syariat utuh saya katakan ya. Andai kata kita ini di dalam Thoriq ini adalah puncaknya penyebab, kalau kita nanti bisa menjalankan aktivitas Thoriq yang benar ini, jelas apa yang kita lakukan setiap hari, sunnah kita ikhlas, sholat kita ikhlas, sholat duha bukan karena ingin mendapatkan rezeki ya. Zikir malam bukan ingin mendapatkan uang banyak. Kadang-kadang kita dilupakan bahwa kita malam zikir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali ya. Kadang-kadang ditertawain tuh. Kita jangan mengatur Allah, biar Allah yang mengatur kita. Sekali lagi, kita jangan mengatur Allah, biar Allah yang mengatur kita. Kita tidak punya hak. Kita nggak punya hak untuk mengatur. Yang mungkin yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu bahwa kita juga harus ingat bahwa kita ada batas. Batas itu adalah batas kematian. Suatu saat kita akan mati. Dan siapapun tidak akan bisa
mengelak dari kematian. Siapa yang berani mengelak? Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saya harapkan, saya mohon dengan hormat dan sangat, kiranya di dalam pelaksanaan kita menjelang Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita peringati pada malam hari ini, mari kita bertekad setelah Maulid Nabi besar Muhammad SAW nanti kita berusaha, kita yakini besok ada peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ada takwa, peningkatan iman dan takwa nggak akan mampu kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dengan hormat dan sangat, biar nanti supaya Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana ibu-ibu bapak dan sekalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ibu, penyakit-penyakit yang diderita ibu, silakan nanti berdialog bersama-sama sehingga menemukan jalan yang benar dan tentunya berusaha untuk yang terbaik bagi kita. Kiranya demikian sebagai pembuka dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat pada diri saya sendiri dan keluarga saya dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.